Sebelum kita membedah tentang pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini, terlebih dahulu kita ungkap asal muasal demokrasi itu sendiri dari mana sih? Atau bagaimana awalnya? Yang sekarang demokrasi itu dipraktekkan di beberapa negara, dan perlu kita ketahui bahwa tujuan dibentuknya sebuah negara itu bukan untuk menciptakan kesamarataan setiap orang, melainkan menjamin dan melindungi milik pribadi setiap warga negara yang mengadakan perjanjian tersebut. Hanya wajar jika negara demokrasi itu dikendalikan oleh orang-orang berduit, para cukong-cukong dan para bandar. Jadi jangan kaget, karena kita harus tahu riwayat berdirinya sebuah negara itu memang untuk itu, sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin makin kelihatan miskinnya. Kita sudah memilih itu, makanya ketika itu muncul juga sebuah perlawanan terhadap demokrasi, ya, artinya melawan ketidakadilan yang diciptakan oleh demokrasi itu, maka muncullah tatanan politik yang lain, yaitu sosialis komunis. Dan terjadilah saling adu kekuatan pengaruh di antara kedua sistem itu. Akhirnya dunia terbelah jadi blok barat dan blok timur, gara-gara kedua tatanan ketatanegaraan ini saling berebut pengaruh. Tapi karena bangsa Indonesia yang diwakili oleh Bung Karno, orang yang paling cerdas di muka bumi pada saat itu, bangsa Indonesia tidak memilih demokrasi kapitalis maupun sosialis komunis yang pada waktu itu sedang berebut pengaruh, tetapi menggabungkan keduanya dengan istilah demokrasi terpimpin. Tapi sayangnya sebelum konsep demokrasi yang paling sempurna itu diimplementasikan, timbul geger PKI pada tahun 1965. Akan tetapi konsep itu tetap tidak berubah, dilanjutkan oleh presiden penggantinya, yang dinamakan demokrasi Pancasila. Tapi lagi-lagi sebelum cita-cita besar ini dapat diwujudkan, terjadilah geger reformasi pada tahun 1998. Tapi sayangnya tujuan reformasi pada waktu itu bukan untuk mengembalikan perjalanan bangsa ini kepada relnya yang semula, sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang sudah ada, tetapi untuk menciptakan konsep demokrasi baru, yaitu demokrasi kebebasan, melawan demokrasi terpimpin, melawan demokrasi Pancasila. Muncullah 1998 demokrasi kebebasan, yang dimana demokrasi kebebasan ini tidak ada rujukannya, sama sekali tidak ada rujukannya, itu ngarang sendiri. Jadi demokrasi kebebasan itu berawal dari salah menafsirkan pasal 28. Sebetulnya dari situ kesalahan. Jadi karena salah menafsirkan pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu, terjadilah demokrasi kebebasan. Yuk kita cari penyebabnya. Mengapa sampai salah ketika kita menafsirkan sebuah pasal? Diakui atau tidak, serta disadari atau tidak bahwa kurikulum pendidikan sejarah kita di masa lalu telah turut andil di dalam terbentuknya jiwa dan karakter sebuah bangsa yang bersikap serampangan di dalam mengartikan sebuah persoalan, sehingga pasal yang menjelaskan tentang pembatasan justru diartikan sebagai pasal tentang kebebasan. Itu pokok permasalahannya. Memang betul pada pasal 28E ayat 3, ya, begini bunyinya: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Itu yang diambil. Tetapi ayat dalam pasal ini juga tidak berdiri sendiri, teman-teman. Ini memang perlu saya jelaskan, ya, ini hasil amandemen. Sebelum diamandemen pasal ini kurang jelas, sehingga banyak orang yang keblinger memahaminya. Akhirnya dijelaskan. Itu salah satunya di 28E-nya bunyi seperti itu. Itu yang diambil. Padahal ada pasal 28J-nya, karena ini 28A, 28B sampai 10 poin. Berarti 28J terakhir ini. Ya, 28J saya bacakan. Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Ini tidak dibahas. Jadi pegangan itu aja pasal 28E. Padahal ini undang-undang, bukan undang-undang kebebasan, pembatas. Kita pernah melihat ya, ada sekelompok orang yang berdemonstrasi tapi menghalangi arus lalu lintas misalnya gitu. Kemudian ada petugas yang mengambil tindakan lalu penertiban mereka, dan mereka nggak terima karena mereka nggak terima karena ini dianggapnya kebebasan dijamin undang-undang pasal 28E tadi, tetapi 28J-nya tidak dibaca. Padahal dalam pasal 28J itu ada ayat 1 ya, yang menyatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain di dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Makanya sekalipun mereka menyampaikan pendapatnya secara bersama-sama, banyakan atau bergerombol, ya, tetapi tetap harus patuh dan taat pada aparat penegak hukum. Ini sebetulnya kita itu harus seperti itu kalau mau berdemokrasi. Karena aparat penegak hukum itulah yang bertugas sedang menjalankan tugasnya untuk menjaga demokrasi. Kita malah mencaci maki penegak hukum. Jadi demokrasi itu merupakan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang serba dibatasi. Itu pemahaman demokrasi yang perlu diketahui. Ini jarang orang yang menyampaikan seperti ini. Dikiranya demokrasi itu kebebasan.